Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Alam tara, apakah tidak melihat engkau? Tandur, alam tandur, apakah tidak memperhatikan, melihat siapa engkau? Kaifa, bagaimana? Daraballahu, membuat siapa Allah, mathalan, perumpamaan. Wa yubdilu minhu, dan dijadikan badal, atau wa yubdalu, dijadikan badal, minhu, dari masal itu. Apa masalnya? Badalnya kalimatan thayyibatan, kata yang baik. Ai la ilaha illallah. Kalimat thayyibah di situ ditafsirkan la ilaha illallah. Ada banyak tafsir, termasuk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kalimat yang baik ini, la ilaha illallah ini, kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Jadi perumpamaannya musyabbah minhunya, antara kalimat thayyibah dengan syajarah thayyibah. Bagaimana pohon yang baik itu? Di sini dicontohkan hiya, adapun syajarah thayyibah, pohon yang baik. An-nakhlatu adalah pohon kurma. Ini pernah ya para sahabat bersama Nabi, oleh Nabi diberikan pertanyaan, metode tarbiyah Rasulullah, metode pembelajaran Rasulullah, memberikan pertanyaan. Seorang mukmin yang baik seperti pohon. Sebutkan pohon yang seperti karakter orang mukmin itu. Oh, para sahabat semuanya menyebutkan jenis pohon yang ada di padang pasir di Arab, kecuali satu pohon yang semuanya seperti lupa, karena di dekatnya sangat terbiasa menjadi kehidupannya sehari-hari. Itu yang terlupakan. Karena yang dicari yang aneh-aneh. Kecuali Sayyidina Abdullah bin Umar
dengan kecerdasannya, beliau dalam benaknya memperkirakan mungkin ini yang dimaksud adalah pohon kurma, an-nakhlah. Tetapi karena beliau paling junior, paling kanak-kanak, merasa tidak pantas untuk dan malu untuk menjawab. Tetapi setelah Rasulullah menunggu jawaban dari para sahabat tidak kunjung ada jawaban, Rasulullah sendiri kemudian menjawabnya persis dengan apa yang ada di benak Sayyidina Abdullah bin Umar. Sesuai jawabannya, an-nakhlah, pohon kurma. Imam Asy-Syatibi meriwayatkan pendapat lain. Wakilah pohon yang baik itu syajarah thayyibah Jauzatul Hindi. Apa Jauzatul Hindi? Yang ada di Nusantara ini umumnya pohon kelapa. Nah, maka kepanduan, kepramukaan, simbolnya apa? Tunas. Mulai dari ujung akar sampai ujung dahan rantingnya semua bermanfaat. Nah, ini antara kurma dengan kelapa ada filosofi yang sama, mirip. Sebagai simbol seorang yang hidupnya bermanfaat. Tidak ada satupun yang tidak termanfaatkan. Sementara pohon lain ada yang satunya beracun, ya, buahnya beracun, ya, kemudian batangnya beracun, ada banyak hal, ada yang berduri, bahaya dan sebagainya. Ini kalau diulas, dijelaskan panjang lebar, para ulama akan memberikan tafsiran yang begitu luas. Tetapi Al-Quran menjelaskan asluha sabitun. Asluha, batangnya, pokok batangnya, sabitun, tetap fil ardi, di bumi, ya, menghunjam ke kedalaman dengan akar yang kuat. Wa far'uha, dan cabangnya, dahan, ranting, ya, wasnuha, dahan, rantingnya itu sampai pucuk-pucuk yang di puncak tertinggi fis sama, di langit, di angkasa langit. Bukan as-sama yang dimaksud adalah as-samawat, tetapi langit yang di atas ini. Bagaimana karakter pohon yang baik itu? Tu'ti, memberikan pohon yang baik itu ukulaha, ai samaraha, buahnya. Menghasilkan buahnya kullahinin, setiap waktu. Kapanpun diinginkan berbuah, siap dipetik. Bi'idni rabbiha, dengan seizin Tuhannya atau pemiliknya. Kalau itu adalah pohon yang ditandur, ada pemiliknya, ya. Bi'iradatihi, dengan kehendaknya, kehendak si pemilik. Kapan mau memetiknya, silahkan, selalu ada buahnya. Kadzalika, seperti demikian itulah kalimatul iman, kalimat keimanan, sabitatun fi qalbil mu'min, tetap di dalam hati seorang mukmin, kokoh di dalam hati seorang mukmin. Wa amaluhu, dan adapun amalnya mukmin, yas'adu, naik apa amalnya orang mukmin, ilas sama'i, ke langit. Imannya tetap di dalam hatinya, tetapi amal solehnya terus terlaporkan setiap saat ke langit. Maka malaikat itu ada jamnya, ada waktunya. Kalau sehari semalam, biasanya pada sore hari laporan ke langit itu. Kemudian kalau dalam satu pekan, biasanya hari Kamis, ya. Kalau dalam satu tahun, biasanya bulan nisfu Sya'ban, berarti Sya'ban, ya. Nah, ini kalimatul iman, ya, yang tadi ditafsirkan kalimat la ilaha illallah, menancap kuat, berakar di dalam dada seorang mukmin. Apa cabang, ranting, dan buahnya adalah amal solehnya yang kemudian dinaikkan ke langit. Wa yanaluhu, dan memperoleh siapa mukminhu kepada amal itu, barokatahu, keberkahannya, wa sawabahu, dan pahalanya amal.
kula waktin, setiap waktu, terus dicatat. Makanya niatul mukmin khairun min amalihi, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Dia seumur hidup hingga akhir hayat akan terus menjadi orang yang beriman. Dicatatlah niat itu sepanjang keyakinannya untuk menjadi seorang mukmin. Pantaslah dia kemudian mendapatkan rahmat Allah, surga yang abadi. Kenapa? Karena niatnya abadi. Saya selamanya, sepanjangnya, seandainya hidup 1000 tahun pun akan menjadi orang yang beriman. Maka ketika masuk surga diabadikan oleh Allah. Salah satunya adalah terkoneksi dengan niatnya. Orang kafir kenapa abadi di neraka? Sementara kesalahannya mungkin hanya 60 tahun, 80 tahun sesuai dengan umurnya. Tetapi siksanya sampai selamanya di neraka. Karena dia berniat ingin selamanya mengkufuri Allah. Selamanya ingin musyrik. Selamanya ingin mempertahankan keyakinannya sebagai seorang yang kufur. Nah, maka diabadikan sesuai dengan niatnya yang abadi itu. Wa yadribu, dan menjelaskan, yubayyinu, menjelaskan Allahu, siapa Allah, al-amsal, perumpamaan-perumpamaan, linnasi, bagi manusia, la'allahum, agar supaya mereka manusia yatadakkarun, yatta'idun, mengambil mau'izah, pelajaran, fayu'minuna, kemudian beriman manusia itu. Jadi Al-Quran ini salah satu bentuk komunikasinya Al-Quran, bahasa Al-Quran untuk dipahami adalah dengan perumpamaan. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang mukmin pandai-pandailah mencari ayat-ayat Allah di sekitar kita. Kenapa ada pohon mangga? Kenapa ada pohon kelapa? Kenapa ada berbagai pohon tumbuhan ya? Kenapa kemudian ada pohon yang merambat di tanah dan mudah dicerabut seakar-akarnya? Nanti akan dijelaskan. Kasyajaratin khabithatin, ini akan ada contohnya juga. Tetapi sebelum lebih jauh, sejenak kita mengaji kepada Ibnu Ajibah agar mendapatkan ajaib, keajaiban-keajaiban. Beliau memberikan isyarah bahwa pohon yang disebut dengan syajarah thayyibah itu adalah perumpamaan dari kalimat thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Inilah pohon iman. Pohon iman ini asluha, pokoknya, batang pokok dari pohon iman, at-tauhidus sabitu fil qalbi, ketauhidan yang tertancap kuat dalam hati. Cabangnya, dahan-dahannya, al-faraid wal wajibat. Ya, kalau dibayangkan, bikin skema tapi dalam bentuk gambar. Ada batang pohon dengan akar yang kuat. Ini adalah batang iman atau at-tauhidus sabitu fil qalbi. Ini batangnya. Kemudian ada ranting, ada dahan, dahan itu kan yang cabang yang besar ya. Kemudian cabang yang kecil disebut ranting dan seterusnya. Nah, bagian-bagian yang besar itu adalah al-faraid wal wajibat. Fardu salat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Kewajiban lainnya itu adalah dahan yang begitu besar. Wa aghsanuha, ranting-rantingnya yang kecil-kecil. As-sunanul muakkadat, ya. Salat ba'diyah, qabliyah, kemudian salat tahajud dan seterusnya. Wa awraquha, apa awraquha? Daunnya yang rimbun itu al-mandubat wal mustahabbat, sesuatu yang dianjurkan oleh para ulama kita. Dari teladanan para sahabat, para salafus saleh. Dari mana mereka? Dari Nabi, mencontoh Nabi. Mulai dari hal yang mubah sampai hal yang memang benar-benar berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah. Wa azharuha, biasanya sebelum berbuah ada bunganya, ya, putik bunga. Al-ahwal wal maqamat, dalam ilmu tasawuf ada hal dan maqam, ya. Khauf, raja, syukur, taubat, itu putik bunganya.
yang akan berbuah sebentar lagi kan gitu. Wa adzwaquha, rasanya kalau sudah dicicipi itu al-wujdan, inspirasi yang langsung anugerah dari Allah. Bukan hanya sekedar ide, tetapi itu petunjuk dari Allah. Menjadi inspirasi, tercerahkan. Oh, bahwa ternyata sholat itu adalah cahaya. Kalau kita sholat berarti kita sedang ada dalam cahaya. Kemudian sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini adalah sumber magnet yang menghubungkan kita dengan titik cahaya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini al-wujdan ya. Orang ketika sholat teringat sabda Nabi bahwa as-salatu mi'rajul mu'min, maka kita seperti hanyut dalam suasana batin, terangkat kepada arusnya Allah. Nah, perasaan-perasaan ini wujdan yang terbimbing oleh syariat adalah adzwaqnya, cita rasanya dari pohon itu sendiri. Wa halawatul muamalat, manisnya interaksi. Ketika orang munajat terasa manis. Ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan orang yang berdoa. Persoalan apakah diterima doa ini atau ditunda, bukan hal yang menjadi harapan yang begitu sangat, tetapi kenikmatan yang sesungguhnya adalah kita terus diberi hidayah taufik menjadi orang yang menengadahkan tangan berdoa kepada Allah. Dan halawatul muamalat ini termasuk ketika baca Fatihah merasakan dialog. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kita mendengar seperti pendengaran bukan dengan gendang telinga kita, tapi dengan cahaya keimanan kita, cahaya keilmuan kita. Riwayat hadis yang menyampaikan bahwa itu adalah hadis yang sahih dari Nabi. Inilah yang kita mendengarnya. Nah, perasaan semacam ini, kemanisan iman semacam ini adalah cita rasanya pohon iman itu sendiri. Wantihau tayyibi athmariha, dan puncak dari kebaikan buahnya itu setelah kita mengupasnya, mengunyahnya, memakan buahnya itu apa? Al-ulum, ilmu. Wa kashf asrar, tersingkapnya rahasia-rahasia. Ini para wali arifin yang bisa merasakan. Alladhi huwa maqamul ihsan, itulah yang disebut dengan maqam ihsan. Wahiyya ma'rifatus syuhud wal 'iyan, itulah yang disebut dengan ma'rifat persaksian. Faman lam yablugh hadzal maqam, siapa yang belum sampai derajat maqam ini, maka tentu belum merasakan manisnya buah keimanan secara sempurna. Wa man naqasa syai'an min hadhil furu', siapa yang kurang dari jenis ini semua, biqadriha, dengan ukurannya, min syajarati imani, dari pohon imannya, maka seperti pohon yang juga berkurang, daunnya berkurang, dahannya berkurang ya. Ada pohon yang tidak berbuah kan ya. Di sini dijelaskan semua, semakin berkurang menunjukkan pohon imannya berkurang ya. Min furu'iha, aghsaniha, waraqiha, halawat adwaqiha. Terus ada yang pohon itu kering sebagian ya. Ada yang kemudian buahnya kecut, bahkan nyaris pahit. Ada yang, semua contoh dari pohon keimanan. Biasanya pohon itu sakit karena apa? Ada benalu. Maka pohon iman kita ketika ada benalu penyakit maksiat dan kemudahan, itu juga akan mengurangi kesuburannya. Terus dikiaskan, dianalogikan dengan pohon yang kita saksikan. Nah, biasanya pohon itu kalau tumbuh di tempat al-khala, tempat yang tidak terawat, ya, tumbuh dengan sendirinya karena ditiup angin sehingga bijinya kemudian tertanam, ada hujan, ada banjir, dia tumbuh sendiri. Ini ada sesuatu yang kurang ya. Kadang buahnya tidak baik ya, karena nggak ada yang merawat. Berbeda dengan di kebun. Ada tukang kebun, ada pak kebun yang punya kebun sendiri. Tiap hari, oh ini kurang pupuknya, ini perlu dipangkas, ini ada benalunya, ini perlu dibersihkan, singkirkan agar tidak merusak hasil buahnya. Begitu seterusnya sehingga buah ini terawat dengan baik, subur. Pohon ini terawat dengan baik dan subur, buahnya juga manis. Begitulah orang yang punya murabbi.
Kita ini kan pohon iman. Ketika ada guru, guru ini adalah perumpamaan pemilik kebun yang merawat. Ini dipangkas. Nih, perlu dirawat ini dibiarkan ini. Ini dipupuk ini. Itu kalau punya murabbi. Tapi kalau tidak punya murabbi, seperti orang yang beriman, tapi ada yang kurang ya. Tidak berbuah mungkin, atau buahnya ada yang kecut dan pahit. Nih, semuanya merujuk kepada isyarah firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kita butuh perantara. Maka beruntunglah pohon iman ini yang ada gurunya. Ada yang merawatnya. Ya, ada yang merawatnya, ada yang menjaganya sehingga tumbuh menjadi pohon yang subur dan buahnya manis. Mudah-mudahan kita ini bagaikan syajarah thayyibah ya, yang pohonnya menghasilkan buah di setiap kapan pun. Ini namanya barokah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.